Selamat siang dokter dan teman-teman, perkenalkan kami dari Tutor 3P, dan sekarang kami akan mempresentasikan mengenai gagasan kami, yaitu Nastar, nutrisi terpenuhi saat Ramadan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Angel, ada Atifah, Aulia, Aurelia, Daniel, Fadila, Kartika, Iksan, Nurul, Syareri, dan Yasmin. Sebelum kami masuk ke dalam penjelasan kegiatan kami akan menjelaskan terlebih dahulu alasan dari pelaksanaan kegiatan ini. Kita telah memasuki bulan suci Ramadan yang diwajibkan bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah puasa. Puasa merupakan salah satu ibadah untuk menahan diri dari segala sesuatu, contohnya seperti makan dan minum. Maka dari itu, orang yang berpuasa akan makan dan minum ketika sahur dan berbuka puasa. Selama berpuasa, kita diwajibkan menahan untuk tidak makan dan minum selama kurang lebih 14 jam. Oleh karena itu, penting bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan kandungan nutrisi yang dikonsumsinya agar tetap terpenuhi selama menunaikan ibadah puasa. Nutrisi dapat dipenuhi dengan makan makanan yang mengandung nutrisi seimbang. Terkait pemenuhan nutrisi yang baik selama bulan Ramadan, kami melakukan wawancara kepada dua dokter spesialis gizi klinik, yaitu dengan Dr. Siti Nur Fatimah dan Dr. Yeni Zuhairini. Pada wawancara dengan kedua dokter tersebut, kami menanyakan berbagai hal terkait konsumsi nutrisi selama bulan Ramadan. Pemilihan makanan yang baik dimulai saat sahur. Saat sahur disarankan untuk mengonsumsi karbohidrat. Misalnya mengonsumsi nasi merah daripada nasi putih, memilih mengonsumsi roti gandum daripada roti putih, dan yang lain-lainnya. Selain itu, perbanyak konsumsi sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan serat, serta lauk pauk kaya protein seperti ayam, ikan, atau telur juga direkomendasikan. Kemudian, saat berbuka puasa, sebaiknya hindari makanan manis yang berlebihan. Untuk memperkuat latar belakang kami melakukan wawancara dengan beberapa orang di sekitar Jatinangor dengan pertanyaan yang sama, yaitu sahur makan apa, lalu setelah sahur apakah tidur lagi, dalam sehari ketika bulan puasa minum air berapa banyak, lalu ketika berbuka apakah langsung makan berat, suka dengan berbuka dengan yang manis-manis, lalu setelah tarawih makan lagi atau seperti apa. Dari wawancara yang sudah dilakukan diketahui bahwa masih ada beberapa kebiasaan yang kurang sesuai dengan apa yang dianjurkan. Oleh karena itu kami mengusung kegiatan Nastar, yaitu nutrisi terpenuhi selama Ramadan. Nastar merupakan kegiatan kampanye nutrisi yang kami lakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait pemenuhan nutrisi seimbang selama bulan puasa. Tujuan dari Nastar adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat di sekitar Jatinangor dan Bandung terkait konsumsi gizi yang seimbang dan cukup bagi tubuh, lalu mempromosikan pemenuhan nutrisi yang baik selama bulan puasa dan menambah kesadaran masyarakat di sekitar Jatinangor dan Bandung akan kebiasaan buruk dalam berpuasa. Sasaran dari Nastar adalah yang pertama, masyarakat sekitar Jatinangor dan Bandung dapat mengimplementasikan perilaku konsumsi yang baik, terutama selama menjalani puasa. Yang kedua, masyarakat dapat menghindari kebiasaan yang buruk dalam berpuasa. Dan yang terakhir, meningkatnya konsumsi sayur dan buah oleh masyarakat di sekitar Jatinangor dan Bandung. Selanjutnya ada rangkaian acara di mana ada 4 rangkaian acara yang kami lakukan untuk kegiatan Nastar ini. Yang pertama ada Nastar Berdonasi, di mana kami melakukan penggalangan dana atau kegiatan fundraising yang kami promosikan di kalangan anak-anak Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Angkatan 2022. Kami juga melakukan promosi di akun Instagram kami untuk menggalang dana yang akan disalurkan melalui kegiatan Nastar Berbagi Takjil nantinya. Lalu yang kedua ada What's in My Plate with Nastar, di mana kami melakukan promosi mengenai nutrisi yang sehat dan bagaimana melakukan kegiatan berbuka puasa yang benar selama bulan Ramadan. Kami membuat satu challenge di mana yang dapat dilakukan orang-orang untuk menggunakan filter Instagram kami dan membagikan makanan yang mereka makan untuk berbuka puasa masing-masing melalui Instagram Story. Lalu yang ketiga ada Nastar Bagi Takjil, di mana kami melakukan pembagian takjil pada 100 orang yang kami buat menggunakan dana hasil open donation yang tadi, dan juga kami melakukan edukasi terhadap orang-orang tersebut. Lalu yang terakhir ada Nastar Bersosialisasi, di mana kami melakukan sosialisasi secara langsung dalam bentuk edukasi kepada anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Baitul Arif di Bandung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat oleh Nastar. Yang pertama ada Nastar Berdonasi, di mana Nastar Berdonasi ini dimulai pada tanggal 26 Maret sampai 1 April dengan total donasi Rp2.672.527. Selanjutnya ada What's in My Plate with Nastar, di mana terdapat 16 Instagram Stories dengan hashtag What's in My Plate dan menggunakan filter Nastar.
Selanjutnya, untuk kegiatan nastar berbagi takjil, kami melakukan menu takjil yang hasil konsultasi dengan Dr. Siti Nur Fatimah, yang mana menu itu terdiri dari pertama segelas air mineral, kemudian buah potong yang terdiri dari melon dan juga semangka, kemudian spring roll yang terdiri dari rice pepper, dada ayam, wortel, timun, dan juga mayones, kemudian ada menu terakhir yaitu tahu skutel yang terdiri dari tahu, telur, dan juga wortel. Kemudian kami juga menyediakan minuman tambahan berupa susu kedelai. Kemudian pada setiap paket dari takjil kami juga memberikan stiker seperti yang tertera pada layar, yang mana terdapat informasi nilai gizi dan juga tahapan berbuka yang baik sesuai saran dari Dr. Siti Nur Fatimah. Berikut ada beberapa dokumentasi ketika kami membagikan takjil di sekitaran Jatinangor. Alhamdulillah kami berhasil membagikan 100 paket takjil kepada seluruh masyarakat di sekitar Jatinangor. Selain membagikan takjil, kami juga melakukan edukasi ke beberapa orang yang kami berikan takjil. Kemudian berikut untuk laporan keuangan dari pemasukan nastar berdonasi dan pengeluaran yang seluruhnya kami gunakan untuk keperluan nastar berbagi takjil. Selanjutnya untuk kegiatan nastar yang terakhir ada nastar bersosialisasi di Panti Baitul Arif pada tanggal 3 April 2023. Di sini kita bekerjasama dengan Back Mitra Group, DBU atau Dana Bagi Umat untuk bisa menghasilkan acara tersebut. Di sini ada 3 rangkaian acara. Yang pertama ada pembukaan acara, yang kedua ada pemaparan materi mengenai nutrisi terpenuhi saat Ramadan, dan yang terakhir ada games isi piringku. Dalam pelaksanaan kegiatan sendiri, ada beberapa kendala atau limitasi yang terjadi. Yang pertama, pada hari pelaksanaan pembagian takjil, tidak diperkirakan ternyata hujan sehingga menghambat pembagian takjilnya. Kemudian kedua, ada kesulitan mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk takjil dengan bahan-bahan yang sehat dan segar. Dan yang ketiga, saat melakukan edukasi pembagian takjil, ada beberapa masyarakat yang menolak untuk diberikan edukasi tanpa alasan yang jelas. Lalu di sini ada beberapa dokumentasi ketika kami melakukan wawancara bersama Dr. Yani Zuhairini dan wawancara bersama Dr. Siti Nur Fatimah. Lalu di sini juga ada Instagram Nastar yaitu @naastar. Lalu di sini merupakan poster donasi yang kami gunakan dan ini adalah poster edukasi yang kami gunakan untuk mengedukasi warga sekitar Jatinangor sambil berbagi takjil. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini, memang tidak dapat terlepas dari kendala-kendala yang ada. Namun, kelompok kami berhasil mengatasi kendala-kendala tersebut dengan baik sehingga kegiatan ini bisa dengan sukses dilaksanakan. Indikator keberhasilan kami pun semua tercapai. Yang pertama, donasi awalnya diperkirakan hanya 1 juta, ternyata mencapai 2,6 juta. Kemudian pembagian takjil juga tercapai untuk 100 packs. Kemudian kami juga berhasil mengedukasi 15 orang saat pembagian takjil dan mengetes anak-anak saat melakukan sosialisasi dengan games isi piringku dan berhasil semua. Dengan kegiatan ini, kami berharap bahwa masyarakat bisa menambah pengetahuan dan lebih aware terhadap pemenuhan nutrisi sama bulan Ramadan dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Berang-berang makan ketupat. Berangkat! Kita tepuk tangan dulu ya.